Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bis-sihhati wal 'afiyati wassalam min kulli baliyyah wa tasharrafana bil khairi wal barakah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, la na'budu illa iyyah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'usu lin-nasi kaffah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man fariha bi dukhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'alan nar. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Amma ba'd. Yang kami hormati dan kami muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh dan yang dilanjutkan nantinya dengan tausiah. Yang kami hormati juga seluruh anggota Badan Pengelola Masjid At-Taubah Pantai Bawang. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada saat ini kita dapat berhadir di tempat yang paling mulia ini dalam rangka melaksanakan subuh berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan i'tikaf di dalam ini masjid dan disambung lagi dengan tausiah ba'da subuh. Kemudian salawat dan salam tidak henti-hentinya selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan para tabi'in dan para tabi'at tabi'in ila yaumil akhir. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat rahimakumullah. Terlebih dahulu ulun sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada bapak-bapak pelaksana tausiah subuh ini yang telah memberikan kesempatan atau memberikan waktu kepada ulun untuk juga menyampaikan tausiah di subuh seperti ini. Padahal subuh ini banyak benarnya. Nang kita tuh subuh ini nang rasa kuliah ke masjid. Tapi alhamdulillah kita berdatang awal ke masjid dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekali lagi terima kasih kepada pelaksana tausiah subuh. Tapi mohon maaf juga karena kau mengabulkan permintaan dari pelaksana tausiah subuh ini, yaitu mengimami sembahyang tarawih. Karena ulun hendak ulun terima tawaran itu kalau ulun kedatangan suara. Kenapa setiap subuh berjalan terus
berjalan terus kecuali hari Selasa nang kadada. Padahal semalam itu diperhitungkan Ahad nang kadada. Sekalinya Selasa nang kadada, Ahad ada. Padahal Ahad itu orang kira semalam itu kosong juga. Tahu-tahu dalam catatan buku ulun ada. Jadi sudah hampir bang orang hanya terbuka catatannya itu bang subuh sudah bebayar dibuka, ada tugas lagi di kasarangan begesek-gesek tulangnya. Alhamdulillah sawat aja mengalami sembahyang subuh di masjid Asyhada di kasarangan. Nah jadi mohon benar sholat tarawih kada empat mengimamiakan amun subuhnya ayo anak begamatan menjerulang. Mudah-mudahan ini sudah 4 hari lah kita Sabtu, Ahad, hendak menghitung Sabtu aja. Ahad, Senin, Selasa, Rabu, 4 hari sudah kita menjalankan ibadah puasa. Memang apa dikatakan semalam sudah tasarah aja puasa aja. Hendak nang Ahad silakan, hendak nang Sabtu silakan. Ini sedikit ulun merayakan sedikit tentang puasa ini. Memang di dalam kitab menyebutkan bahwasanya pegangan kita puasa itu yaitu Al-Quran dan hadis. Di situ disebutkan dalam hadis sumur li ru'yatikum waqtiru li ru'yatikum fa'idumma alaikum fa'akmilu iddata sya'ban salasina yawman. Ujar Nabi, puasa kamu itu dengan melihat bulan dan buka kamu itu dengan melihat bulan. Amun nyata tutup, ujar Nabi, fa'akmilu iddata sya'ban salasina yawman. Amun nyata tutup tadinding dan akan dilihat bulannya, sempurnakan Sya'ban 30 hari. Nah hadis itu ada 2 pendapat menguraikan. Menurut pendapat Imam Ramli di dalam kitab Tuhfah, uji Imam Ramli nang hadis Nabi sumuli ru'yatikum itu ru'yah, bahasa kitanya melihat. Menafsirkan ru'yah itu bil ilmi, dengan ilmu. Melihat bulan itu dengan ilmu. Ujar Imam Ramli di dalam kitab Nihayah, dalam kitab Nihayah berpendapat Imam Ramli itu. Jadi dengan melihat bulan itu dengan ilmu, yaitulah hitung hidup bulan pada tanggal dilaksanakan puasa. Tapi menurut Ibnu Hajar di dalam kitab Tuhfah, Ibnu Hajar itu di dalam kitab Tuhfah menyebutkan menafsirkan bi ru'yatikum itu adalah bil ain, dengan mata kepala, dilihat oleh mata kepala. Jadi dengan mata kepala melihat. Sedangkan mengatakan di dalam kitab lain itu bahwa pendapat Ibnu Hajar yang lebih muktamad, ujar kita yang lebih kuat diperpegang. Nah jadi kita karena pemerintah memperpegangi perkataan Ibnu Hajar dalam kitab Tuhfah itu, maka pemerintah melalui Kementerian Agama agar setiap kabupaten, setiap provinsi di pusat disuruh membentuk tim untuk menjaga bulan. Setiap kabupaten, kebetulan belum hanya 2 tahun masa COVID ini kada umpet termasuk tim kita. Jadi setiap kabupaten itu disuruh diperintahkan membentuk tim dengan iskal bupati menunjuk. Nah, bupati menunjuk tim itu terdiri dari ada seberangan. Pertama dari majelis ulama diminta, tapi itu adalah seluruhan. Diminta majelis ulama.
Nang kedua, kebiasaan itu ulama itu sekitar orang berempat lima ini. Nang kedua dari Kementerian Agama diminta juga. Nang ketiga dari Pengadilan Agama. Kenapa di Pengadilan Agama? Karena begitu melihat bulan Pengadilan Agama yang menyumpahnya. Nang keempat yaitu dari ormas Islam, yaitu NU, Muhammadiyah dan sebagainya. Napa ada ormas Islam di kabupaten itu atau provinsi itu diikutkan. Nah, nang keenamnya yaitu pemerintah daerah. Nama pemerintah daerah yaitu mendanainya. Untuk menjaga itu perlu dana, karena ada di kabupaten jauh di Padang. Kalau di Berbaya yaitu di Sungai Buloh menjaga. Di situ tak kumpulan di Sungai Buloh itu menjaga, yaitu dari hulu Sungai Utara, Sungai Buloh juga di jembatan Langkah 3, Langkah 2 ke 3 sih. Kemudian dari Balangan datang ke sini juga. Kemudian dari hulu Sungai Tengah, jadi 3 kabupaten menumpuk di Sungai Buloh di jembatan. Kalau jangan salah ingatan dulu di jembatan Langkah 3 itu menjaga pas berincong sedikit itu. Nah, hasilnya udah satu lagi. Satu yaitu dari Badan Meteorologi. Nama adakan teropong itu ini. Nah, jadi lengkap di situ. Jadi menjaga hasilnya baik ada melihat ataupun kada dilaporkan ke pusat. Amun hari kami dahulu itu melalui faksimil di balik kirim ke Jakarta beberapa detik sampai Jakarta. Amun ini WA aja sampai sudah. Nah, jadi di Jakarta di musyawarah orang itu pun ada 6 kedudukan aja ada. Beberapa ormas Islam, majelis ulama dan sebagainya, tokoh-tokoh agama nan ahli dalam hisab dan ruqyah. Hasilnya diumumkan lewat TV dan sebagainya. Nah, kayak itu, prosesnya nih. Nah ini tadi, sekalinya pengumuman beberapa provinsi, ulun menjaga beberapa provinsi sekalinya ada data melihatnya. Apa dikatakan oleh Nabi itu go barang, yaitu tertutup. Nah tapi imbah itu udah imbah masa jam 9 kurang lebih ada WA masuk Nuril besok awal Ramadan, karena ada yang melihat bulan di daerah Cakung kalau jangan salah. Nah, tingginya 2 derajat 17 menit kalau jangan salah. Nah, posisi bulan seperti demikian. Dari titik barat sekian derajat, dari matahari terbenam sekian derajat. Ujar ulun apabila WA ini harus diteliti dulu kebenarannya. Ulun periksa di situ melihat bulannya itu pada jam 18.00 sampai 18.01. Nah, jadi jam 6 1 menit akhirnya kita melihat. Mulai jam 6 sore itu sampai jam 6 1 menit. Ulun periksa pula kenapa di waktu maghrib di tempat yang tertentu itu, jadi kurang 14 menit jam 6 maghrib di situ. Kenapa nih? Melihat bulan parak seperempat jam melihat bulan. Padahal yang diiktibar itu begitu terbenam matahari ada bulan. Itu yang diiktibar. Ini seperempat jam imbah 14 menit imbah maghrib. Berarti ada benar itu. Mawar jadi hati ini melihat bulan imbah 14 menit hanya melihat, berarti kada benar. Padahal itu sudah disumpah orangnya yang melihat.
ada itu. Namun mungkin ada nih berencana dengan menerima sama ya anurian itu. Tapi ulun meneliti berarti itu kada benar. Hampir seperempat jam, kurang sama menit hanya seperempat jam hanya melihat bulan imbah maghrib. Nah, jadi maka nanti itibar begitu jam masuk terbenam matahari maghrib artinya ada terlihat di sini. Nah ini sekedar pengetahuan sampai sedikit. Jadi amannya ada usaha jarang Pak guru para jelas ini semalam salah menyalahkan. Hendak itu maksudnya hendak buat Imam Ramli ya hisab aja, hitungan aja. Hendak Ibnu Hajar yaitu dengan melihat dengan mata kepala tasarah gitu. Nah kebetulan pada saat ini pada giliran ulun, maka ulun akan menyampaikan perkataan Sayyidina Ali. Perkataan Sayyidina Ali Ujasidin, 8 kebaikan tidak dinilai baik. 8 kebaikan kada dinilai baik ujar Sayyidina Ali kalau tidak disertai dengan 8 kebaikan itu kebaikan enggak kita nih, tapi kada dinilai kebaikan kalau kada disertai 8 macam pula. Jadi perkataan Sayyidina Ali ini 8 macam menjadi kebaikan, tapi hanya dikatakan baik disertai atau didampingi oleh 68 makanya pula. Maka Sayyidina Ali ini minantuk Nabi ini nah melahirkan para habaib dan syara'id sekarang sampai kepada kita ini adalah dari keturunan Sayyidina Ali. Nambah ini anak Nabi Fatimah melahirkan yaitu Hasan dan Husain terus ke bawah. Nah Sayyidina Ali ini pernah disanjung oleh Nabi kita. Nabi kita menyanjung Sayyidina Ali itu nama ujar Nabi ana madinatul ilmi. Aku ini ujar Nabi gedung ilmu. Wa aliyun babuha, Sayyidina Ali itu tempat keluarnya. Artinya keluarnya ilmu lewat Sayyidina Ali. Gedungnya ilmu Nabi kita. Kemudian tempat keluarnya lewat Sayyidina Ali. Ujar kita Sayyidina Ali ini alim benar. Maksudnya kayak kita nih memadahkan alim benar Sayyidina Ali. Nah mendengar perkataan demikian, ulun sedikit sebelum menyampaikan Sayyidina Ali itu ada isyarat lah jam 6.17 ada isyarat sahabat. Sayyidina Ali ini disanjung oleh Nabi, akhirnya mendengar para pimpinan suku ada di Makkah itu banyak suku, tapi yang tahu itu perkataan Nabi demikian, yaitu 10 pimpinan kabilah, 10 pimpinan suku kita. Mendengar perkataan demikian, maka timbul hasad di hatinya. Ayo bang kita coba Sayyidina Ali kayak apa bunyi nama alim benar, kita coba. Akhirnya sepakat, kalau ringkas saja lah. Akhirnya sepakat bahwasanya kita coba Sayyidina Ali itu kita tanyai, cuma pertanyaannya itu satu aja pertanyaannya, satu masalah. Kayak apa jawaban Sayyidina Ali itu? Apakah dalil-dalilnya berbeda-beda? Satu masalah dalilnya berbeda. Sepakat, jadi diperintahkan pertama berangkat dulu. Ayo nang Tuhan juga dulu berangkat. Napa pertanyaan yang Sayyidina Ali kita sampaikan, yaitu al ilmu adalu amilman, ilmu kahna harap atau harta kahna harap. Itu aja pertanyaan Sayyidina Ali. Sehingga berangkat salah satu kabilah 10 menemui Sayyidina Ali. Bertamun Sayyidina Ali, wahai Sayyidina Ali, kami ini hendak bertakun lawan sampian. Ayo di Sayyidina Ali, napa mereka bertakun akan? Ujar pimpinan kabilahnya al-ilmu abdalu amilman, ilmu kahna harap atau harta kahna harap.
Dijawab oleh Sayyidina Ali, al-ilmu afdal. Ilmu itu nang lebih haram, nang lebih istimewa, ujar Sayyidina Ali. Jadi ditanyakan belum? Biaya dalilnya. Napa dalilnya Sayyidina Ali? Ujar Sayyidina Ali, al-ilmu mirasul anbiya. Orang yang berilmu itu mewarisi para nabi. Wal malu mirasul qarun wal fir'aun. Orang yang punya harta itu mewarisi Harun dan Fir'aun. Boleh. Kemudian yang kedua diperintahkan pula sama pertanyaan. Pertanyaannya yang kedua itu harta nang hibat atau ilmu. Ringkasnya ditanyakan oleh yang kedua pada Sayyidina Ali, dijawab oleh Sayyidina Ali. Ujar Sayyidina Ali, al-ilmu afdal. Ilmu itu yang lebih haram, lebih istimewa. Napa dalilnya? Ujar Sayyidina Ali, kalau orang mempunyai ilmu itu adalah kalau ilmu memelihara engkau, ilmu itu menjaga kita. Ujar Sayyidina Ali. Tapi kalau harta kita yang menjaga harta. Nah, berdua udah. Nah, kalau ilmu yang memelihara kita. Kalau harta kita yang menjaga harta. Boleh pulang kedua. Nah, ketiga pulang. Pertanyaannya, apakah ilmu haram atau harta haram? Dijawab lagi. Ringkas saja lah. Berulang-ulang juga. Nah, ketiga ini dijawab oleh Sayyidina Ali. Ujar Sayyidina Ali, jawab pertanyaan yang ketiga, ilmu itu lebih haram daripada harta, karena ilmu itu adalah orang yang berilmu diberikan syafaat nantinya pada hari kiamat, sedangkan harta nantinya yaitu akan dihisab pada hari kiamat. Ini perkataan saya sampai 10 kali lain-lain jawaban Sayyidina Ali. Nah, akhirnya karena dijawab oleh Sayyidina Ali dengan baik 10 itu dan diterima oleh akalnya, akhirnya mengakuinya bahwa Sayyidina Ali itu adalah orang yang hebat seperti mana yang dikatakan oleh Nabi, yaitu ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Nah, kemudian Sidin Anda pernah berkata, ujar Sidin, la khaira fi salatin la khusyu'a fiha. Kada ada dinilai kebaikan di dalam sembahyang, ujar Sayyidina Ali, la khusyu'a fiha, nam ada khusyuk di dalam sembahyang. Perkataan Sayyidina Ali, kada ada kebaikan, kada termasuk kebaikan yang biasa kita. Kada termasuk kebaikan sembahyang itu kalau ada khusyuk di dalam sembahyang. Nah, jadi kada khusyuk dalam sembahyang kada termasuk kebaikan. Sesuai kalau dengan firman Tuhan. Ujar Allah Subhanahu wa taala, fawailul lil musallin. Celaka orang yang sembahyang. Tapi awas, jangan ingat situ aja. Jadi berarti orang bersembahyang celaka benar seorang sembahyang. Jangan ingat situ dititikin. Nah, umatnya terus sempurnakan ayat itu. Fawailul lil musallin, celaka orang yang sembahyang. Napa? Alladzina an salatihim sahun. Nang sembahyangnya itu adalah sahun, lalai sembahyang. Baik waktunya ataupun di dalam sembahyangnya nang lalai, itu celaka benar. Ujar Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini memahami itu hingga fawailul lil musallin, celaka orang sembahyang. Kalau misalnya sembahyang ada baiknya sembahyang. Nah, ada sembahyang ini kawa aja masuk surga, kawa menanggung diurang, menanggung keluarga masuk surga. Ada perkataan demikian. Ini banyak sudah nih. Cuma hendak membuktikan ini ngalih benar. Membuktikan karena bila dia ditangkap oleh polisi,
Ini berbalik, ada dia kan memfitnah beneran. Ini sudah beberapa kali tercoba, kayak itu, bukti ada lengkap di baliknya. Memfitnah dia punya. Nah, wah ini sudah banyak seperti itu. Di mana-mana ulun menerima informasi, bahkan berbagai pernah menerima ulun pagi di wilayah kian aja ada orang yang belajar memayarakan sembahyang dan masuk surga pada sembahyang. Kayak apa aja kita nih untuk pembuktiannya ini. Jadi hendak mengutus kawan, kalau kawan kurang nahan kejengkit disuruh empat belajar merekam mereka nantinya kalau tak malingkit kawan juga. Jadi sedang ibadah. Jadi di mapa caranya. Jadi minta pendapat saya aman kayak ini di mapa untuk pembuktiannya kita. Saya kira-kira jangan dibaliknya kita. Sudah pernah dulu kita sudah ini berempat pulang ya bijarnya aja. Berempat aja menurut kabarnya. Cuma pembuktiannya ini ada mengaku. Nah, kembali kita akan menibat batas waktu kita. La khaira fi sholatin la khuswa fiha, kada jenis kebaikan, kada dinilai kebaikan sembahyang itu la khuswa fiha, kada khusyuk. Sehingga Hasan Basri, salah satu ulama Hasan Basri mengatakan dalam kitab Sidin, nangaran khusyuk itu Imam Hasan Basri, yaitu anggotanya tetap dan hatinya hatinya tetap kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, anggotanya tetap kada bergerak selain gerak sembahyang. Hanya dilaksanakan gerak sembahyang. Ada sembahyang. Makanya di dalam pembatal sembahyang itu apabila gerak sampai 3 kali batal, apabila 2 kali makruh. Bila sampai 3 kali batal sembahyang. Nah, ini pun bergerak ini banyak ada kita sadari, ada yang ada sadar. Bahkan ada yang buru-buru, ada merendahan buru, ada sebagian buru ya. Bergerak 3 kali gerak. Kenapa? Bahkan sampai 4 kali gerak. Kenapa? Pada saat hendak sujud, mengangkat baris kayak berilai. Berilai, angkat sebelah kiri, angkat sebelah kanan, hanya sujud. Ada semacam itu. Di maka contohnya nih, contohnya. Maka gerak kaki itu bila diangkat, gulitakan 2. Sabadah pulang angkat, gulitakan 2 tambah 2, 4. Latihan. Maka yang ketiga sudah batal. Orang contohkan, orang berdiri lah teman. Saya sekira orang yang padat juga. Kapan timbah rokok? Tidak sami Allah liman hamidah rabbana lakal hamdu. Hendak sujud, Allahu akbar. Jarak batisnya. Allahu akbar kayak berilai. Ini asal dibilangkan. Hendak sujud, jadi mau berbisakan kalau banyak seperti itu. Ada terasa rupanya. Nih. Jadi bila berangkat batisnya, bila batis angkat, gulitakan 2 hukumnya. Makanya mengganti imam itu hati-hati. Kalau imam batal nantinya berdiri pulang. Kalau imam batal langkah dulu, selangkah tutup. Bergerak dulu dengan kadar subhanallah. Untuk membaca subhanallah kadarnya hanya pulang menempati imam tadi sekali. Jangan mengganti imam harus ini batal. Habis batal sembahyang. Itu gerak ada banyak kada terasa gitu. Dan ada juga gerak tuh
akan huruf. Padahal huruf itu kan usah behima-hima. Nah, akan huruf itu untuk Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bila 3 kali berturut-turut batal. Nah, ulun pernah itu menghadapi itu pas ulun di belakang imam melihat kayak demi seperti demikian, ulun muqarabah. Batal gitu itu. Nah, jadi kita nih sembahyangnya hati-hati. Makanya Imam Hasan Basri itu mengatakan anggotanya itu sembahyang itu tetap anggotanya ada bergerak selain gerak sembahyang. Kemudian hatinya yaitu pada ingat daripada kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi memikirkan tadabbur tentang bacaannya ya. Kita masuk saja. Nah, nih. Maka dengaran sembahyang kita tahu ada sembahyang. Definisi sembahyang itu yaitu seperti di dalam kitab aqwalun wa af'alun muqtahatun bitakbir wa muqtamatun bitasbih. Nama definisi sembahyang itu beberapa perkataan, beberapa perbuatan dimulai dengan takbir, disudahi dengan salam, ngapa bisyurutin maksusah dengan syarat tertentu. Beberapa perkataan, beberapa perbuatan, beberapa dimulai dengan takbir, disudahi dengan salam, dengan syarat yang ditentukan. Nafas sembahyang yaitu beberapa perkataan. Rukun sembahyang itu makanya beberapa perkataan, beberapa perbuatan ada rukunnya tuh nang rukun kalbi, rukun kauli, rukun fi'li. Rukun kalbi mana nang andapnya di dalam hati, ada dikeluarkan kada di dalam hati, yaitu adalah niat dan tartib. Itu dalam hati. 2 macam aja rukun kalbi itu. Kemudian ada di situ tadi beberapa perkataan kaul. Ngaran kaul itu perkataan itu harus diucapkan. Ngaran kaul itu sautun mustamila lahu bil hijaiyah. Suara yang mengandung huruf hijaiyah. Maka rukun ini kada boleh tertinggal. Bila tertinggal ada sah sembahyangnya. Beberapa perkataan itu nang 5 macam rukun kaul itu jangan sampai tertinggal. Ada hukum tertinggal apabila tertinggal itu apabila kada dikatakan kaul nih, kada diucapkan. Kenapa? Di dalam hati aku membaca Fatihahnya, tapi di mana berbunyi adalah bunyinya. Kada bunyinya di dalam hati itu lain di dalam hati itu perkataan. Makanya siapa yang di medsos ada yang menyiarakan posting. Ada zaman guru Haji Ijai guru Haji Ijai di Sepupul di posting di share orang tentang rukun kaul ini. Ujar saja Haji Ijai menyampaikan di Facebook. Rukun kaul itu apabila tidak dibaca di sini kada sah sembahyangnya. Siapa ada menemukannya di Facebook Guru Haji Ijai? Bila kada dibaca di sini kada sah, kada ada bunyinya maksudnya. Tapi jangan berbunyi bilang mengganggu badan orang, jangan. Dikadari dengan kadar telinga saurang mendengar. Amat kada mendengar telinga buru behimat nih. Behimat benar. Buru motor banyak, pabrik ada di hingga. Ada kawan sembahyang di situ. Nampak ada kawan mendengar telinga kita seorang. Nampak bikadri dengan kadar mendengar. Kayak apa namanya sunyi? Kayak itu tingkatan suara kita. Kayak apa namanya saya kira mendengar? Kayak itu. Walaupun tadi didengar karena bising. Nah dengan kadar itu. Jadi ini makanya untuk mau ulangi akan Guru Haji Ijai karena banyak benar kita nih. Nah
rukun kauli itu ada di gereja. Karena ya, membaca Fatihah, karena ada saling bunyian. Ya kalau dah banyak kalau dah. Makanya perkataan haji ijazah itu ulun sesuai dengan agama, ulun tambahiakan, ulun tak sambungakan pula. Ulun hidupin perkataan sini itu. Karena itu rukun kauli itu ada 5 macam. Pertama takbiratul ihram. Allahu Akbar, takbiratul ihram. Nah, kedua membaca Fatihah. Nah, makanya itu membaca Fatihah. Ketiga membaca tahiyat akhir. Nah, keempat membaca selawat. Nah, kelima salam yang pertama. Nah, ini harus dibaca, makanya jangan kada dibaca. Allah menyembuhkan nih perkataan guru ijazah itu sesuai dengan dalam ilmu fikih itu harus didengar oleh telinga. Nah, telinga kita harus mendengar. Nah, boleh. Lewat waktu. Tasrik udah. Maka belum apa lagi sedikit. Nah, jadi mulai ingat situ aja. Kamu cara gurunya udah. Jadi mudah-mudahan di kemudian hari ulun sambung. Jadi ulun ingatakan dalam sambian beradan bacaan kauli itu harus kita baca sesuai dengan maka berhuruf ke suaranya. Ada hurufnya, ada suaranya. Amun ribu-ribu saja lah berhuruf aja. Kada apa? Ribu-ribu kayak untuk kuyang aja. Kada ada berbunyi. Kada berhuruf. Itu kan. Nah, tapi jangan samantha-mantha ujar ulun kayak itu tadi berhuruf bersuara. Salahnya kayak imam juga. Angkoi di orang jangan juga. Nah, itu. Jadi dengan kadar mendengar telinga saura. Nah, la khaira fi salatin wala khusyu'an. Ada dinamai kebaikan ajar Sayyidina Ali nang ada yaitu ada khusyuk di dalam sembahyang. Nah, karena berkaitan dengan sembahyang karena sudah waktu sudah sampai waktu udah isyarat sudah. Jadi orang benar sabuting gitu nang dapat belum tuntung juga membicarakan karena menjadi fakta pada sembahyang tadi. Mudah-mudahan di lain hari ini ingatan orang menyambung ini terkena. Mudah-mudahan keingatan orang menyambung akan di lain pas giliran bulan pula yaitu malam subuh arba. Nah, mudah-mudahan apa yang ulun sampaikan walaupun sesingkat tadi, mudah-mudahan kita mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Segala hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hidup di dunia dengan baik dan hidup di akhirat dengan sebaik-baiknya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Wassalamu ala Allah tabaraka wa ta'ala sayyidina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal 'afiyah fid din wad dunya wal akhirah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wajirna min khizyi dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhli wa na'udzubika min ghalabati ad-daini wa qahri ar-rijal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.